lagi di Poscam IKIP PGRI Bojonegoro bersama saya Sally Ayu Lestari. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dari dosen IKIP PGRI Bojonegoro, Ibu Dr. Ernia Dwi Saputri. Ibu Ernia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa Bu Ernia sehari-hari? Kesibukannya banyak sekali. Salah satunya ya ngajar nih di KIP. Terus kita masih jalanin penelitian, pengabdian kayak gitu. Tridharma Perguruan Tinggi ya Bu. Tapi bukan hanya Tridharma Perguruan Tinggi ya. Apalagi Bu selain itu? Tridharma di rumah. Oh, Tridharma di rumah. Sama anak-anak, sama suami, kan anaknya 2, suami 1. Tridharma kan 3. Oh, Tridharma rumah tangga Iya, yang harus balance juga dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Betul. Bu Ernia ini dosen di IKIP PGRI Bojonegoro ya Bu Ernia. Kebetulan sekali kemarin baru saja dilantik ya Bu Ernia ya. Jadi pengurus prodi PPKN PGRI di Indonesia ya Bu. Salah satu pengurus. Kemarin dilantik di mana Bu? Di Ugris. Iya betul. Oh, selamat saya ucapkan. Selain itu juga Bu Ernia ini merupakan doktor hukum pertama IKIP PGRI Bojonegoro ya Bu ya. Betul. Baru lulus bulan apa Bu kemarin Bu? Oktober 2022. Oke. Ya. Jadi perjalanannya menuju dokter itu sangat panjang sekali Bu. Sangat panjang. Bagaimana Bu tipsnya agar saya juga ini bisa jadi dokter? Tipsnya? Tipsnya? Gak ada tips sih sebenarnya. Cuma yakin aja. Yakin aja. Ya, yang penting satu niat. Kalau nggak niat ya wes susah itu. Susah ya? Iya, yakin. Jadi kalau kita mau menempuh pendidikan, apalagi kalau kita nih ya udah berumah tangga, tantangannya banyak sekali. Beda sama ketika kita S1, dulu waktu kita S1, S2, ya kita pikirkan cuma pendidikan kita aja, ya kan. Tapi kalau udah S3 nih ya, yang dipikirkan banyak sekali. Ada anak-anak, ada rumah tangga, wes pokoknya banyak. Berarti jadi satu. Bukan hanya pekerjaan kuliahan saja ya Bu ya, tapi betul. Ada pekerjaan di luar itu juga harus balance seperti itu ya. Sehingga sudah selesai sampai gelar doktor ya Bu ya. Betul. Ngomong-ngomong soal pendidikan Bu, ini kan kita mau memperingati hari lahirnya Pancasila Bu ya, betul tanggal 1 Juni 1945. Kalau menurut Bu Ernia sendiri, apa Bu arti lahirnya Pancasila ya? Kalau menurut saya sendiri ya, hari lahir Pancasila ini lebih ke bagaimana sih kita sebagai generasi pemuda, terutama nih mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro, bukan masalah kita memperingatinya ya. Kalau memperingati itu gampang ya kan, banyak sekali cara untuk memperingati. Tapi yang paling susah itu bagaimanakah kita mengimplementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kalau kita bahas 1 Juni sendiri sebenarnya kan kalau ini di landasan yuridisnya sendiri, 1 Juni itu kan ada di peraturan presiden, keputusan presiden sih tahun 2016, masih kan mungkin Bu Sally ya. Pada saat itu disahkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nah, ini yang disukai oleh mahasiswa. Apa Bu itu? Kenapa? Tanggal merah libur. Oh iya betul sekali. Jadi 1 Juni itu mulai eranya Jokowi ini ditetapkan sebagai hari libur nasional seperti itu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Ernia sendiri, makna dari Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih Bu? Agar anak-anak itu tahu, mahasiswa itu bisa tahu makna Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa? Jadi kalau dasar negara, jadi beda antara kalau ini nih ya, ini itu sedikit berat ya pembahasannya ya. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang itu menyamakan antara Pancasila sebagai dasar negara sama Pancasila sebagai dasar hukum, kan gitu ya. Padahal itu beda, jauh beda. Bedanya seperti apa Bu? Kalau Pancasila itu lingkupannya banyak Bu Sally. Jadi Pancasila dasar negara, inti ideologi dari negara untuk beberapa bidang, banyak bidang yang ada di Indonesia. Tapi kalau dasar hukum itu cuma satu, di aspek hukum saja. Jadi harus beda-bedakan itu. Kalau dasar hukum kita kan jelas itu pembukaan Undang Dasar 1945 kan. Nah, kalau di dasar negara sendiri itu menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan bagaimanakah nilai-nilai Pancasila sendiri di Indonesia kayak gitu. Implementasi nilai-nilai Pancasila Bu ya, kita sering tahu bahwa sekarang ini apalagi di perguruan tinggi Bu, banyak sekali mahasiswa itu yang memandang perbedaan itu sangat banyak sekali. Nah, bagaimana Pancasila itu menyatukan itu semua Bu? Jadi perbedaan ras, kadang kan kita tahu ya di IKIP PGRI ini kan mahasiswanya banyak sekali ya. Ada yang dari kemarin ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang berbeda warna kulit, agama. Itu bagaimana Bu cara Pancasila untuk menyatukan itu semua? Iya.
Sebenarnya bukan cara tapi peran ya. Peran. Ya. Jadi kalau kita memahami nilai-nilai Pancasila sendiri itu sangat-sangat luas, apalagi Sangat luas ya, Bu ya. Jadi dalam Pancasila itu kita mengenal pluralisme. Jadi Apa itu pluralisme itu, Bu? bagaimanakah kita itu diajarkan untuk menghargai sebuah perbedaan. Begitu. Nah, Pancasila ini menjadi sebuah simbol, menjadi pegangan bagi kita warga negara, terutama generasi penerus bangsa nih ya, agar kita itu mampu untuk menghargai sebuah perbedaan. Karena banyak sekali saat ini kasus-kasus yang mana perselisihan kan, apalagi perselisihan kalau di sekitar Bojonegoro ini ya hanya berbeda perguruan silat ya biasanya itulah, ya Bu ya. Itu akhirnya mereka berselisih. Padahal harusnya tidak seperti itu. Karena dalam Pancasila sendiri itu diajarkan bahwasanya kita sebagai generasi penerus bangsa ya, kita berkemanusiaan seperti itu loh. Dari sila pertama sampai sila kelima itu mewakili banyak hal atau banyak aspek yang ada di negara kita, terutama bagaimana cara kita menyikapi sebuah perbedaan. Kalau kita lihat di sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, jelas bahwasanya kita itu berketuhanan ya. Kita punya iman ya agar kita tidak berselisih dengan warga negara yang lain atau penduduk yang lain seperti itu kan. Maka dari itu kalau kita pahami dalam arti Pancasila sendiri itu untuk mencapai bagaimanakah kita tidak berselisih dengan kita sesama warga negara Indonesia, kita harus paham ketika seseorang itu pandai beribadah dalam ketuhanan Yang Maha Esa itu sendiri, maka jangan hanya berketuhanan Yang Maha Esa, jangan pintar beribadah gitu loh. Tapi harus ajari itulah bagaimana rasa kemanusiaan. Jadi dilanjutkan sila kedua ya Bu ya. Jadi harus imbang antara ketuhanan, ketika seseorang itu kuat beribadahnya, seseorang itu juga harus paham kemanusiaan. Toleransi ya Bu ya. Toleransi penting sekali gak sih Bu untuk sangat penting. Untuk kebutuhan masyarakat di lingkungan sekolah, di lingkungan apalagi di perguruan tinggi. Toleransi itu kadang-kadang hanya kata yang terucap, tapi dalam prakteknya tuh sulit sekali Bu. Apa Bu pesan toleransi untuk anak-anak ini Bu? Ya ironisnya saat ini memang seperti itu. Banyak generasi penerus bangsa nih ya yang nggak paham bertoleransi. Mereka hanya paham bagaimanakah ini saya bersikap baik, saya beribadah sesuai dengan agama saya, tapi dia tidak paham apa itu toleransi, sehingga perselisihan itu selalu ada gitu ya. Mohon maaf nih ya, kalau kita bahas terkait dengan perselisihan dalam perguruan seperti itu ya, perguruan dan sebagainya, mereka diajarkan ya beragama, puasa dan sebagainya. Tapi mana tuh arti dan paham terkait dengan kemanusiaan, sehingga masih terjadi perselisihan ya. Terakhir banyak sekali ya Bu ya di Kalitidu ya, itu kasus kan ironis sekali. Padahal sesama orang Bojonegoro juga ya. Itu masih sesama Bojonegoro ya. Dan bayangkan kalau itu perbedaannya di perbedaan suku, ras dan sebagainya, apa jadinya Indonesia? Padahal nih ya di Pancasila itu nilai-nilai Pancasila itu diajarkan untuk bagaimanakah berkemanusiaan ya Bu ya. Berkemanusiaan. Jadi ini yang menjadi krisis Pancasila bagi generasi penerus bangsa, dan harus sering-sering dinaungkan nih ya, sering-sering ada sosialisasi ya, ada hal seperti ini sehingga generasi penerus bangsa itu bukan paham aja tapi mampu untuk memaknai Pancasila. Iya, betul. Jadi implementasinya itu bisa lebih maksimal kayak gitu loh. Selain Pancasila sebagai tolak ukur toleransi antar sesama manusia, juga berbicara mengenai Pancasila sebagai ideologi, Bu. Pentingnya menerapkan ideologi Pancasila pada saat era gempuran yang sangat luas sekali ini apa Ibu? Mengapa harus Pancasila yang dijadikan panutan untuk generasi kita? Oke. Jadi Indonesia itu memilih ideologi Pancasila itu nggak cuma-cuma, nggak gampang gitu lah. Jadi mungkin bisa paham ya, bagaimanakah Pancasila dari awal dibentuknya pada tanggal 1 Juni sehingga dimasukkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar, kalau disebutnya pembukaan gitu ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu. Jadi nggak pernah dirubah kan? Tidak pernah dirubah. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda. Undang-Undang Dasar 1945 kita itu sudah diamandemen 4 kali. Betul. Namun Pancasila kita itu nggak bisa dirubah, tidak dirubah. Tidak bisa. Kenapa Bu kok tidak bisa dirubah dan harus stagnan menjadi ideologi kita, menjadi pedoman hidup kita? Karena Pancasila itu dapat menjadi sebuah pegangan yang sangat luar biasa
dari nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila kedua, sehingga dimasukkanlah itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di alinea keempat itu sudah dijelaskan tujuannya, ya kan, tujuan dari negara Republik Indonesia, kan gitu ya. Betul. Ada 5 sila tuh di dasar negara, ya kan? Dan sama sekali tidak boleh dirubah. Tidak ya boleh. Kan? Tidak boleh. Tidak boleh dan karena tidak akan ya Bu ya. Dari sila pertama nih, dari sila pertama, kedua, 3, 4, 5 ketuhanan. Ya. Iya, itu menaungi segala aspek dalam bidang kehidupan di Indonesia, ya kan, bukan hanya dari bidang hukum, bukan hanya dari bidang pendidikan, tapi semuanya. Ya, semuanya. Jadi kalau kita paham, kita mengerti bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila, itu saya yakin bahwasanya Indonesia ini nantinya juga bisa menjadi negara yang sangat maju kayak gitu lah. Karena apa? Karena sebenarnya di Indonesia ini kan tidak hanya butuh orang pinter, ya kan? Yang paling penting. Iya, jadi ini susahnya kita memahami ideologi negara. Memahami ideologi negara kita itu Pancasila itu lebih sulit daripada memahami ilmu sains mungkin ya. Kalau ilmu sains kamu dikasih nih rumus ini bisa, ya toh. Tapi kalau kita belajar Pancasila, implementasi Pancasila dari kitab berpendidikan yang paling dasar itu dari, apa ya kalau sekarang KB ya, PAUD KB itu sampai kita kuliah pun belum tentu seseorang itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Karena apa? Karena implementasinya itu bukan produk, ya kan, bukan produk, bukan produk, tapi apa, sikap yang tidak terlihat, moral. Gitu. Jadi pentingnya Pancasila di perguruan tinggi itu sangat penting apa tidak Ibu? Ya sangat penting, sangat karena penting sekali ya. Iya, makanya di setiap perguruan tinggi itu pasti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan itu menjadi mata kuliah umum. Wajib. Itu di semester pertama. Semua bidang studi ya wajib harus menggunakan ada dari tingkatan pendidikan paling rendah sampai tertinggi, pendidikan Pancasila itu selalu ada dan harus wajib. Kalau bisa malah nih ya, pendidikan Pancasila di tingkat SMP SMA ditambah tuh jamnya. Ditambah. Kenapa Bu? Karena melihat kondisi yang ada saat ini. Iya, betul. Kalau saya kaji nih ya, di Indonesia ini lebih mementingkan bagaimanakah seseorang anak itu bisa pintar loh. Bukan berakhlak. Ya kan? Tapi saat ini ada bagusnya juga sih, banyak sekali pendidikan-pendidikan itu yang berbasis agama kayak gitu ya. Jadi sedikit agak terbantu oleh itu. Namun ya tadi itu, jangan belajar agama aja, tapi belajarlah kemanusiaan. Kemanusiaan yang paling penting. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan menjadi satu struktur yang nggak bisa terpisahkan, komponen yang tidak bisa terpisahkan gitu. Makanya itu luar biasanya ideologi Pancasila. Sangat luar biasa, sehingga jangan sampai itu Pancasila itu goyah, jangan sampai Pancasila itu diganti oleh ideologi yang lain. Begitu loh. Sebagai praktisi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Bu di IKIP PGRI Bojonegoro, bagaimana Bu untuk kedepannya, program-program apa yang akan dilaksanakan? Mungkin akan membentuk apa seperti itu Bu rencana? Ini nih ya, jadi ini sebenarnya yang pengen kita laksanakan. Iya, pengen direncanakan, pengen saya dan teman-teman di Prodi PPKN pengen laksanakan ya. Kita pengen punya seperti pusat studi Pancasila itu. Di Bojonegoro nggak ada loh. Belum ada sama sekali ya. Iya, belum ada pusat studi Pancasila. Kita itu pengen bahwasanya nanti next mungkin ya, setelah ini kalau mungkin semoga aja dilancarkan, kita ingin membangun sebuah pusat studi Pancasila yang mana di dalam pusat itu nantinya akan menjadi sebuah tempat gitu ya, media. Ya, terutama khususnya bagi mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro dan teruntuk umum juga. Teruntuk umum ya Bu ya, bukan hanya lingkup universitas, bukan ya? Bukan. Jadi yang namanya pusat studi ya, itu nantinya juga kita pengen di tempat itu kita bisa memberikan sebuah kegiatan yang luar biasa. Indikator utamanya adalah kita bisa menaungkan kembali, kita bisa mensosialisasikan kembali bahwasanya ini loh, Pancasila itu penting bagi generasi penerus bangsa. Kan jarang tuh ya, ada sosialisasi tentang implementasi Pancasila dan lain sebagainya. Kita kaji itu aja loh Bu, program-program pemerintah di Bojonegoro aja lah ya. Jarang sekali. Ada pendampingan pendampingan terkait dengan bagaimanakah implementasi Pancasila dalam generasi penerus bangsa. Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bukan hanya butuh infrastruktur yang bukan. Kita butuh ya program Pemda kita apalagi. Tapi negara kita itu butuh generasi penerus bangsa yang paham terkait dengan moral, paham terkait dengan
bagaimanakah implementasi Pancasila yang baik gitu. Jadi itu salah satunya, bahwasanya saya pengen mewujudkan itu, pengen punya pusat bukan pengen punya ya, pengen mendirikan pusat studi Pancasila di IKIP PGRI. Ya tepatnya ya kalau di pusat IKIP studi PGRI kan Bojonegoro. di sebuah kampus ya, Iya. IKIP PGRI Bojonegoro itu. Nantinya kita bisa bekerja sama dengan banyak instansi-instansi, teman-teman guru, kayak gitu, untuk acara sosialisasi, acara penelitian atau apalah pelaksanaan itu. Semoga ya pesan untuk lembaga kita ya Ibu ya, semoga bisa terlaksana dengan mendirikan pusat pengkajian, pusat studi Pancasila ya. Dan konstitusi Bu? Mungkin cukup pusat studi Pancasila ya. Kalau konstitusi itu arahnya sebenarnya ke Fakultas Hukum ya. Iya gitu. Oke Bu, pesan yang terakhir, pesan dan untuk generasi dan mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro mengenai toleransi dan ideologi Pancasila yang harus kita pegang erat itu bagaimana Bu, pesan dan kesan untuk mahasiswa? Ya. Jadi mumpung nih ya kita memperingati hari lahir Pancasila nih ya, bolehlah teman-teman mahasiswa, teman-teman generasi penerus bangsa itu mengimplementasikan hari lahirnya ya, hari lahir Pancasila 1 itu Juni. Ya dengan banyak sekali kegiatan boleh ya. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimanakah kita memperkokoh diri kita ya. Kita mengajak teman-teman kita, mengajak lingkungan kita ya, mulai dari diri kita untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila begitu. Dan itu hal yang sangat penting Bu Selly, sekali. Dan satu hal lagi yang perlu ditanamkan pada diri generasi penerus bangsa pada saat ini, karena banyak sekali anak-anak pemuda generasi penerus bangsa itu yang berpikir, ngapain saya harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik, negara saja banyak yang korupsi, pemerintah banyak yang korupsi, pemerintah itu banyak yang mengeluarkan sebuah peraturan tidak sesuai dengan norma-norma, banyak kekerasan, banyak apapun. Jadi jangan seperti itu pemikirannya ya, generasi penerus bangsa, teman-teman mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro dan generasi penerus bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Pemikirannya itu adalah kita itu generasi penerus bangsa loh, kita itu pemuda loh ya. Jadi pikirkan begini, yang harus dipikirkan adalah, yang harus ditanamkan pada diri kita sendiri adalah apa yang harus kita lakukan untuk negara kita, dan jangan berpikir apa yang sudah diberikan negara untuk kita. Berarti apa yang kita berikan kepada negara kita, apa yang harus kita berikan kepada negara kita. Jangan berpikir apa yang sudah negara berikan kepada kita gitu. Karena catatannya adalah kita itu generasi penerus bangsa gitu lah. Kalau generasi penerus bangsanya sudah berpikirnya mati, dia itu bercermin dari pemerintah saat ini. Ada yang korupsi, banyak yang korupsi nih, banyak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara, bukan pemerintahan yang baik. Melonjak dari asas pemerintahan yang baik. Nah, kalau generasi penerus bangsanya berpikir seperti itu, terus bagaimana? Pesimis Bu. Sekarang kan banyak mahasiswa yang pesimis melihat kondisi seperti ini, melihat kondisi yang makanya itu ironisnya. Jadi ayolah kita mulai dari diri kita, walaupun mungkin yang bicara di sini yang mungkin bicara di sini masih jauh dari kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, tapi setidaknya kita mengajak ya, kita spirit tanamkan dari kepancasilaan ya Bu ya. Betul. Mari kita sering-sering untuk menggaungkan Pancasila, kita jangan lupa terkait dengan Pancasila. Mari kita implementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik, berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan, dan lain sebagainya. Kita berharap bahwasanya negara kita itu bisa maju bukan hanya dari orang-orang pintar, tapi dari orang-orang yang bermoral. Terima kasih Bu Ernia, obrolan yang sangat luar biasa. Cukup sekian dari kami. Bye-bye.